Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, karena saya bikin kontennya tengah malam ini. Ada update terbaru guys ya dari keikutsertaan Iran di Piala Dunia 2026 ini di Amerika. Jadi hari ini saya nerima kabar ada berita terbaru nih di media online. Saya coba cari, ternyata benar guys, ada dua berita baru ya. Keduanya disampaikan dalam waktu yang tidak terlalu jauh ya. Pertama disampaikan dari Menteri Olahraganya Iran ya, nanti saya tampilkan kutipannya. Cuma yang mau saya bahas di sini itu yang terbaru dari Al Jazeera. Dari Al Jazeera. Nah, kita buka beritanya ya. Nah, di sini Al Jazeera menulis berita dengan judul, langsung saya translate ya guys ya, dengan judul Iran menyatakan sepenuhnya siap untuk partisipasi tim sepak bola mereka di Piala Dunia. Di bawahnya ada tulisan, Teheran mengatakan semua persiapan yang diperlukan telah dilakukan untuk keikutsertaan dalam turnamen yang diselenggarakan bersama oleh Amerika. Kita baca dulu semuanya ya guys ya, langsung saya translate juga. Nah, ini isi beritanya ya. Iran menyatakan bahwa seluruh institusi negara telah sepenuhnya siap untuk mendukung partisipasi tim nasional sepak bola mereka di Piala Dunia FIFA 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dalam pernyataannya kepada televisi nasional IRIB ya, juru bicara pemerintah Fatima Mohajerani mengatakan pada hari Rabu bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga telah memastikan semua persiapan yang diperlukan agar tim dapat berpartisipasi secara optimal dalam turnamen tersebut. Kira-kira begitu ya translate-nya. Kalau ada yang keliru mohon dibenarkan ya, bahasa Inggris saya kurang fasih ini. Dia juga menyampaikan bahwa persiapan tersebut dilakukan atas arahan Menteri Olahraga dengan fokus pada penyediaan fasilitas yang dibutuhkan untuk mencapai performa tim terbaik. Oke, kira-kira isi beritanya seperti itu. Kita nggak teruskan baca ke bawah karena yang bagian bawah itu berita yang kemarin sudah kita bahas ya, mengenai pernyataannya Gianni Infantino dan lain-lainnya. Nah, di sini berarti kalau kita baca sekilas ya, berarti tim Iran sudah siap untuk ikut ya guys ya. Tapi tunggu dulu ya. Di judul berita tersebut ya, kalau kita lihat tadi ya, ada tanda kutip di sana guys. Tanda kutipnya itu yang di bagian sepenuhnya siap atau fully prepare ya, sepenuhnya siap ya. Ada tanda kutip di sana dua ya. Dan hanya sehari sebelumnya, nah ini kontradiksinya nih. Dan hanya sehari sebelumnya Menteri Olahraga Iran itu mengatakan hal yang agak beda nih guys ya. Hal yang agak beda ya. Dia mengatakan keamanan tim tidak terjamin di sana. Mungkin Iran memutuskan untuk tidak berangkat. Nah, ini yang bikin kita bingung ya guys ya. Jadi yang mana nih yang benar nih? Apakah Iran berangkat atau tidak? Atau ya sepak bola dijadikan alat untuk menawar nih di perang gitu ya. Di perang mereka sama Amerika ya. Bagaimana analisanya ya, coba kita bedah ya guys ya. Coba kita bedah. Kita perhatikan satu detail kecil tapi sangat penting ya. Ya, tanda kutip tadi ya. Mohajerani tidak mengatakan kami akan berangkat. Dia tidak mengatakan itu, memang benar di beritanya dia tidak mengatakan itu ya. Ia cuma mengatakan sepenuhnya siap dengan tanda kutip yang tidak bisa diabaikan. Frase itu bekerja di dua panggung nih sekaligus nih ya. Pertama, panggung domestik ya. Rakyat Iran ingin melihat tim mereka tentu berlaga di Piala Dunia dengan mengatakan sepenuhnya siap. Pemerintah menunjukkan bahwa dari sisi teknis tidak ada masalah. Jika akhirnya batal berangkat, penyebabnya bisa dibebankan pada faktor eksternal, bukan ketidakmampuan
pemerintah ya, atau ketidakmampuan internal mereka. Nah, yang kedua, ini untuk panggung internasional, untuk FIFA, Amerika Serikat dan dunia ya, karena mereka sedang mengawasi keputusannya Iran nih, ikut atau tidak ya. Dengan menyatakan kesiapan, Iran menghindari label sebagai pembangkang atau penggagal turnamen ya di FIFA. Jadi nanti mungkin maksud mereka ini udah siap ya, mereka udah siap, tapi ada faktor yang membuat mereka tidak bisa berangkat. Nah, mungkin pada akhirnya jika nanti mereka tidak jadi berangkat dan FIFA memberlakukan regulasi hukuman yang seperti kita bicarakan di video saya sebelumnya, mungkin mereka bisa pakai narasi ini untuk mengurangi atau bahkan mencegah sama sekali hukuman dari FIFA itu gitu ya. Kita nggak tahu juga ya, mungkin seperti itu. Nah, mereka juga secara halus mengatakan kami sudah siap. Sekarang maksudnya ini dia melempar bola nih sekarang ya. Sekarang giliran kalian nih yang menjamin keamanan tim kami nih, bisa nggak gitu kan. Tanda kutip itu menurut ChatGPT adalah pintu belakang diplomatis. Ia memungkinkan interpretasi ganda bagi pendukung Iran. Itu kabar baik ya. Bagi analis yang paham konteks politik, itu adalah pernyataan bersyarat yang sangat cerdik. Ya wajar sih, IQ-nya Iran ini memang di atas Amerika ya. Ya ini fun fact-nya ya guys ya. IQ orang-orang Iran itu berada di urutan keempat ya, terbaik di dunia ya. Jadi negara apa gitu, Iran yang keempat. Kalau Amerika ya jauh men, 2 digit. Kalau Iran 3 digit ya. Tanda kutip itu adalah sekali lagi pintu belakang diplomatis ya. Ada kondisi-kondisi politik ya yang tidak bisa diabaikan. Jadi seolah-olah bola ini sudah jadi komoditi politik nih buat Amerika, Iran sekaligus FIFA guys ya. Makin rancu nih pokoknya nih ya, makin rancu gara-gara Amerika Iran perang nih. Kita tidak bisa membahas pernyataan ini tanpa memahami situasi politik yang melingkupinya, dan situasinya sangat rumit. Ya memang sih sampai sekarang itu masih rumit ya. Tanggal 21 April kemarin gencatan senjata sudah habis waktu. Sekarang mereka lagi berunding nih ceritanya di Pakistan, lagi berunding yang kedua ya. Kemarin yang pertama gagal ya. Ini yang kedua, tapi Iran tidak mengirimkan diplomatnya ke sana ya. Nggak tahu nanti bagaimana ya. Presiden Amerika Donald Trump ya menyatakan juga nih ya, kalau timnas Iran ya silahkan, tetapi tidak pantas hadir. Kan lucu ya, artinya gini, presiden Iran itu presiden Amerika ini mengiyakan ya udah silakan datang ya, tapi ya tidak pantas hadir. Kenapa ya? Demi keselamatan mereka sendiri. Artinya Donald Trump tidak menjamin loh keselamatan ini timnasnya Iran. Ya kalau saya sih ya jadi timnas Iran ya, bukan kita tidak menghargai ya pencapaian sudah sampai ke final, daripada membahayakan keselamatan jiwa ya kan. Ya sama juga sih ya, saya yakin kok ini semua jadi seolah-olah bola ini jadi komoditi politik nih ya kan, antara Iran, Amerika, terus di tengah-tengah FIFA ya kan. Di tengah-tengahnya lagi ya penontonnya ini, kita ini ya kan, apalagi yang sudah beli tiket ya kan. Aduh ampun dah. Sebenarnya ya kan yang kemarin kita bahas ya, Iran kan juga sudah mencoba cari jalan keluar ya. Bolehlah gua ikut ke situ ke Piala Dunia, tapi tolong dong venue gua dipindahkan ke Meksiko. Tapi ditolak guys sama FIFA ya. Jadi Iran harus tetap bermain di Amerika. Nah, untuk informasi ya, Iran ini tempat pertandingannya itu ada di Los Angeles sama Seattle ya. Los Angeles dan Seattle. Kalau Los Angeles kan kita ingatnya Beckham ya. Kalau Los Angeles Galaxy dulu ya, sama Adrian Wibowo ya, punya kita ya. Dengan ditolaknya keinginan Iran itu ya, Iran itu benar-benar tidak bisa mendapatkan keamanan guys ya, mendapatkan jaminan keamanan.
Ya Donald Trump memang mengatakan kan tadi di atas ya, ya silahkan aja datang, tapi iya artinya Amerika tidak jamin keselamatan lo guys. Lu gimana sih dikasih gitu, gimana ya, ngeri lo gitu. Terus lu bayangin nggak sih kalau Iran datang ya, Iran datang pendukungnya emang bisa masuk ke situ, nggak usah pendukung dari luar negeri deh, pendukung yang di dalam Amerika situ deh, emang bisa mereka nonton di stadion. Lu kebayang nggak itu situasi stadionnya itu kayak gimana pada saat mereka main? Jangankan pendukungnya Iran guys ya, pendukung negara lawannya aja kemungkinan besar nggak boleh masuk. Jadi mereka bakal kemungkinan besar itu main tanpa ada penonton ya, kemungkinannya seperti itu. Karena ini bahayanya apa, konfliknya ini perang terbuka guys, bukan baru mau perang tapi sudah lagi sementara perang ya, bukan perang kata-kata ya, bukan perang apa ya, benar-benar perang saling lempar batu gitu kan, tonjok-tonjokan ya kan. Nah seperti itu ya. Yang lucu kan ada dua pernyataan di hari yang sama walaupun beda jam ya. Pertama itu memang pertama kalau alurnya itu pertama menteri olahraganya Iran ini Donya Mali ini yang memberikan keterangan nih ke media nih. Jadi dia memberi keterangannya itu ya kemungkinan timnas itu tidak akan berangkat gitu kan, karena melihat faktor keamanan gitu ya. Itu dia agak siangnya mungkin ya, atau pagi ya, siang atau pagi gitu. Kalau di sini kita ya sore atau sore ya, kalau sana pagi kita sore. Jubir pemerintah nih yang tadi yang ibu-ibu si siapa namanya ya, Mohajerani itu berbicara ke media itu dan memberikan statement itu langsung di televisi nasional ya guys ya, televisi nasionalnya Iran ya, namanya IRIB ya, IRIB ya, IRIB ya, itu televisi nasionalnya mereka. Nah pernyataannya yang kayak tadi guys ya, jadi pemerintah sudah menyiapkan segala hal yang terbaik untuk tim berangkat dan siap untuk mengikuti Piala Dunia bla bla bla, tapi ada tanda kutipnya guys ya. Ada tanda kutipnya. Nah itu yang agak-agak gimana ya, pokoknya ini gara-gara perang rusak deh semua dah ya. Dari pembahasan yang panjang tadi tuh gue ngambil kesimpulan, terus kita singkat aja guys ya biar nggak terlalu lama kalian denger gua ngoceh nih ya. Pertama, Iran tuh lagi nunjukin itikat baik kepada FIFA ya, bukan itikat baik juga sih sebenarnya. Kalau seandainya mereka benar-benar tidak ikut ya, mereka bisa melawan dengan narasi bahwa mereka siap berangkat loh, tapi karena faktor keamanannya mau nggak mau, daripada gue bahayakan nyawa pemain gue ya kan, ya gue nggak berangkat gitu. Jadi kalau regulasinya berlaku mereka masih bisa membanding regulasinya ya. Kalau alasannya keamanan sih otomatis pasti akan persentase menangnya itu lebih besar guys daripada memalsukan dokumen kan, kayak Malaysia kan, itu udah pasti kalah itu. Kalau faktor keamanan persentase menang bandingnya itu lebih besar ya. Nah yang kedua ini, Iran itu lagi menekan Amerika ya. Jaminan keamanan yang mereka minta itu udah syarat mutlak, dan lu harus benar-benar, kalau sudah ngomong lu kasih keamanan, benar-benar lu nggak bisa sentuh itu orang-orangnya Iran di sana guys. Nggak usah disentuh deh, ditiup angin aja nggak bisa ya, kira-kira begitu ya. Jadi itu syarat mutlak guys, kalau tidak bisa dipenuhi sama Amerika ya ngapain gue bahayakan nyawa pemain gue berangkat ke sana ya. Bener juga, ya udah ambillah itu Piala Dunia buat lu ya kan, kalau kata Iran sih seandainya begitu ya. Nah yang ketiga ini, Iran itu kayak ya tadi yang saya bilang ya, Iran itu sedang melindungi dirinya dan rakyatnya. Nah timnya ini kan termasuk rakyatnya ya. Kalau perang tiba-tiba meletus lagi nih guys ya, bukan meletus lagi nih, kalau perundingan hari ini tuh gagal guys ya, kemungkinan besok mulai lagi tuh lempar-lemparan batu ya. Kalau udah lempar-lemparan batu lagi guys, dan Iran terlanjur mengirimkan timnya ke Amerika sono, kira-kira jadi tawanan perang nggak itu mereka ya kan? Kira-kira jadi ini nggak nanti dia taruh Donald Trump gitu loh, nggak peduli, taruh aja senjata di bus-busnya mereka mana tahu sih ya kan.
Umpama seperti itu ya. Umpama seperti itu. Artinya Amerika ini berusaha menahan mereka buat jadi nilai tambah nih. Lu kalau nggak mau apa namanya berunding lagi, ya gua apa deh, gua kasih kue semua nih tawanan gua nih ya kan. Ya kira-kira seperti itu ya guys ya. Ya dapat, mudah-mudahan ketangkep lah ya maksudnya ya. Saya juga tidak terlalu paham kalau ini, yang jelas saya cuma bisa menjelaskan secara sederhana aja. Yang terpenting nih guys ya, pernyataan itu sebenarnya secara teknis itu Iran siap, memang siap guys. Kemarin aja mereka masih uji coba kok lawan Costa Rica itu yang menang 5-0 ya. Yang openingnya itu pada saat menyanyikan lagu kebangsaan itu mereka bawa foto korbannya itu semuanya ya. Nah, secara teknis mereka memang udah siap. Tapi ya tergantung Amerika lagi, Amerika dan FIFA ya. Ini FIFA juga kadang-kadang lucu juga ya. Gianni Infantino selalu bilang saya yakin Iran datang. Lah orang, lu yakin bagaimana kalau keamanannya aja lu nggak bisa jamin ya kan? Bukan mau ini ya. Kesel aja, oh saya yakin. Nggak, maksudnya gini, tegas-tegas aja loh. Ini berbahaya loh keadaannya loh. Ya, daripada nanti detik-detik terakhir lu ambil keputusan tiba-tiba Iran memang tidak bisa berangkat, nggak mungkin itu grup jalan 3 negara ya, nggak mungkin jalan 3 negara. Kalau gue sih langsung kepikiran, apa ini jangan-jangan nih, ini konspirasi lagi ya, ini jangan-jangan FIFA memang sengaja mengambil keputusan di detik-detik terakhir biar dia bisa langsung menunjuk negara manapun yang karena memang kan dia di regulasi itu dia dapat kekuasaan penuh ya, kewenangan penuh ya untuk menunjuk pengganti. Tidak harus, tapi dia bisa menunjuk ya. Kalau umpama tidak ditunjuk ya tiga negara dong yang main ya, itu sama juga bohong ya kan. Sponsor emang nggak marah kalau kayak gitu. Gue udah beli hak siarnya Iran lawan ini, malah nggak ada siarannya. Masa iya gue nyiarin orang nyanyi di tengah lapangan ya kan. Jadi lucu aja gitu. Jadi yang aneh FIFA juga sih, kalau memang mau tegas ya udah tegas sekalian, ya udah mohon maaf ya Iran, karena memang kondisinya seperti ini lu nggak bisa ikut edisi kali ini. Next kalau sudah aman ya 2030 gua jamin lu langsung ikut ke putaran final. Bisa aja seperti itu guys, karena memang dia harusnya tiketnya di edisi kali ini, karena dia nggak bisa ikut, harusnya di Piala Dunia nextnya udah langsung kasih aja tiket gitu kan, sebagai pengganti lah gitu kan, pengganti atau apa gitu kan, pengganti seperti itu. Nah gue sih takutnya balik lagi ya ke konspirasi tadi ya, takutnya FIFA juga memang sengaja menyimpan di detik-detik terakhir nih, karena kalau sudah di bawah 30 hari itu ya tidak mungkin lagi playoff guys ya, tidak mungkin lagi playoff. Dan di regulasinya itu dia bisa melempar ke konfederasi lain, terserah ya. Lu tahu lah negara besar yang nggak lolos ini kan siapa gitu kan, itu ya Eropa pastilah pengen banget tolonglah, apalagi liga mereka termasuk salah satu liga elit dunia ya kan, ya tolonglah lolosin lah ya. Mudah-mudahan sih enggak ya, mudah-mudahan cuma pemikiran gua aja ya. Nah kira-kira seperti itu guys ya penjelasan gua tengah malam ini, panjang lebar gua ngomong ya. Intinya secara ini sudah nggak benar sih, intinya ini udah nggak benar. Jadi Iran, Amerika dan FIFA ini sudah menarik sepak bola itu jadi komoditi politik buat mereka ya, termasuk FIFA guys. Saya bilang termasuk FIFA. Kalau FIFA tegas sudah dari kemarin, sudahlah Iran lu nggak usah ikut dulu, ini bahaya buat tim lu guys, tim lu udah nggak usah ikut dulu. Bukan tetap saya yakin Iran datang, lalu yakin Iran datang, keamanan orang siapa yang jamin ya kan. Lucu FIFA ini gitu. Jadi gitu aja kali guys ya untuk update tengah malam ini ya. Mudah-mudahan nggak sakit telinga dengar gua ngoceh ya. Ya oke, terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa dibantu subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.